Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Di video kelima ini, Lisa akan melanjutkan penjelasan video kita yang keempat mengenai tata cara pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagian 2. Video ini merupakan kelanjutan dari video Lisa yang keempat ya. Bagi kalian yang belum menonton, sebaiknya nonton dulu ya video keempat Lisa terkait tata cara pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagian 1. Jika pada video Lisa yang keempat, kita sudah membahas tentang pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak, kali ini Lisa mau menjelaskan terkait pembahasannya seperti terkait pelaporan pajak, SPT, dan pembukuannya. Pertama, dalam pelaporan pajak, wajib pajak harus menggunakan surat pemberitahuan atau SPT sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. SPT sendiri adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kalau kalian mau melapor pajak nih, kalian harus 1. Mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin dan menggunakan satuan mata uang rupiah. 3. Ditandatangani dan dicap. 4. Disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar sebelum batas waktu penyampaian berakhir. Bila jatuh tempo penyetoran dan atau pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional seperti pemilu atau cuti bersama, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Tapi hati-hati, seandainya SPT tidak lengkap, maka dianggap tidak melaporkan loh. SPT pajak sendiri dapat terdiri dari SPT masa dan SPT tahunan. Surat pemberitahuan masa atau SPT masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Sedangkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Berikut fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan, yaitu 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. 2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang. 2. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. 3. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Sementara dengan seiring kemajuan teknologi, maka muncul yang namanya e-filing. Kalian tentu pernah mendengar istilah ini kan? E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang sifatnya real-time. Tanpa perlu WP tersebut datang mengunjungi kantor pajak terdekat buat melaporkan SPT-nya. E-filing ini dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider atau ASP. Nah, kalau kalian berniat mau melaporkan pajak penghasilannya nih, kalian bisa melihat dengan mempelajari alur berikut ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah SPT dapat dibetulkan? Jawabannya bisa. SPT dapat dilakukan pembetulan dengan menyampaikan pernyataan tertulis
dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan atau sebelum daluarsa penetapan. Jika dalam hal pembetulan SPT yang dinyatakan rugi atau lebih bayar, maka harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Pembetulan disampaikan dengan disertai pernyataan tertulis dan perhitungan sementara. Apabila terdapat kekurangan bayar, maka harus disertai dengan SSP atas kekurangan bayar tersebut. Berikutnya pemindahbukuan terkait pajak atau disingkat PBK, yaitu perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama wajib pajak yang sama atau wajib pajak lain yang dilakukan untuk pembayaran utang pajak termasuk bunga, denda administrasi, dan kenaikan. Dasar pemindahbukuan adalah sebagai berikut. 1. Adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam SK PLB. 2. Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang yang besarnya dinyatakan dalam SK PLB atas pajak yang seharusnya tidak terhutang. 3. Adanya surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak yaitu antara lain surat keputusan atas permohonan keberatan atau banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak. 4. Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak terhutang dalam surat ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak. 5. Adanya pemberian bunga terhadap wajib pajak akibat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 6. Adanya kesalahan dalam mengisi SSP, baik yang menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain. 7. Adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari SSP menjadi beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa wajib pajak. Untuk bisa dilakukan pemindahbukuan, ada beberapa syarat formal yang harus dipenuhi ya, seperti yang tampil di visual berikut. Karena adanya sanksi yang akan kena terkait SPT, jadi kalian harus berhati-hati ya dalam melaporkan SPT-nya, karena bisa kena denda, bunga, dan kenaikan loh. Demikian penjelasan dari Lisa. Terima kasih sudah menonton video kelima Lisa pada pembelajaran pengantar perpajakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.